Pemirsa, Partai Golkar menarik dukungannya dari pasangan Andra Sony Dimyati dan beralih mengusung pasangan Airin Ade Sumardi di Pilkada Banten 2024. Golkar bahkan menyebut sosok Airin sebagai anak kandung dari Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut perubahan sikap dari partainya di Pilgub Banten karena melihat sosok Airin sebagai kader terbaik yang dibesarkan oleh Partai Golkar. Airin juga dinilai sebagai kader yang diminati oleh banyak pihak, bahkan ada yang meminta dan mengajak Airin untuk ikut bergabung. Bahlil menegaskan jika dukungan yang diberikan Golkar bukan karena terpengaruh PDI Perjuangan yang lebih dulu memberi dukungan kepada pasangan Airin Ade. Sebelumnya Partai Golkar bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengusung Andra Sony Dimyati Natakusuma di Pilgub Banten. Berubahnya dukungan Partai Golkar ini disebut telah dikomunikasikan kepada Parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Dalam kerangka itulah kemudian saya juga menyampaikan pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari manapun. Politik dinamis yang selalu saya sampaikan. Dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan yang Allah berikan sehingga B1 KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar, karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya, dan saya bersyukur, sujud syukur sama Allah. Tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian, tapi juga doa dari seluruh masyarakat di Provinsi Banten yang terus mendoakan. Pada saat kemarin deklarasi ya Pak Ade ya, kita juga bersyukur alhamdulillah banyak yang sudah memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya dan Pak Ade, baik dalam proses untuk menuju ke pendaftaran. Ya, dinamika kontestasi Pilgub Banten semakin menarik setelah hari ini Golkar memberikan dukungan untuk kadernya Airin Rahmidiani maju di Pilgub Banten dan menarik dukungan dari pasangan Andra Sony Dimyati. Sebelumnya Airin sudah lebih dulu mendapat dukungan dari PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, bahkan mengultimatum Airin untuk segera mengenakan baju merah hitam. Nah, apa yang membuat Golkar mendadak berubah arah dukungan? Dan akan seperti apa pertarungan di Pilgub Banten nantinya? Kita langsung membahasnya bersama dengan politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian ada dari PDI Perjuangan Aryo Seno, dan analis politik Adi Praitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas Indra. Oke, salam sehat untuk semuanya ya. Memang politik dinamis, berubah-ubah dukungan itu menjadi sesuatu yang wajar, tapi izinkan sore ini kita tidak berbicara yang normatif seperti itu, karena kita semua tahu. Saya tanya ke Mas Aryo dulu deh. Apa respon awal ketika mengetahui hari ini Golkar merubah dukungannya menjadi yang didukung juga oleh PDI Perjuangan dan kembali mendukung Airin, kader Golkar sendiri? Bagaimana respon dari PDI Perjuangan, Mas Aryo? Jadi ini kita kalau biasanya nonton series Game of Thrones di TV gitu ya, ini politik Indonesia di last minute ini rasanya lebih Game of Thrones dari Game of Thrones. Semua perubahan terjadi begitu cepat, dinamika terjadi begitu cepat, dan tentu saja kita mencermati dengan hati-hati masing-masing dinamika tersebut. Tetapi dalam konteks di Banten dengan Bu Airin, sebetulnya kita tentu saja menyambut baik siapapun yang mau bersama dengan PDI Perjuangan untuk bekerja sama secara politik mengusung pasangan yang sudah kami deklarasikan duluan beberapa waktu yang lalu. Kita sama-sama tahu bahwa komunikasi politik yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan Bu Airin maupun dengan kawan-kawan Golkar di Banten itu sebenarnya sudah terjadi cukup lama. Dan sudah sangat lama sebenarnya komunikasi politik itu dilakukan sebelum kami akhirnya mengambil keberanian untuk mendeklarasikan pasangan Bu Airin dan Pak Ade Sumardi di Banten. Itu kami lakukan terlebih dahulu. Dan dalam konteks dinamika politik pada waktu itu, hampir saja sebenarnya
deklarasi itu kan terjadi bersama-sama dengan kawan-kawan Golkar di Banten. Jadi ini hanya persoalannya memang ada konsep yang dibahas politik. sudah sejak lama ya? Yang Komposisi yang sudah dibahas sejak lama antara PDIP dan Golkar? Oh iya, komunikasi politiknya berjalan dengan baik cukup lama. Cuman kan persoalannya memang ada dinamika politik yang terjadi. Misalnya mundurnya Pak Erlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar. Itu tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan dinamika yang akhirnya membuat misalnya ada perubahan terkait dengan deklarasi tersebut. Tetapi dengan dibukanya peluang bagi PDI Perjuangan untuk mengusung calon sendiri di Banten dengan adanya putusan MK yang memungkinkan itu terjadi, maka kita melakukan satu terobosan dengan memberanikan diri mendeklarasikan Bu Airin dan Pak Ade Sumardi. Tentu saja saat melakukan hal tersebut dengan tanpa paksaan bagi siapapun, kita juga sebagai partai politik yang memiliki prinsip-prinsip kaderisasi, prinsip internalisasi nilai dan asas yang ada di PDI Perjuangan, maka muncullah pidato dari Ibu Ketua Umum kami kemarin pada saat memberikan rekomendasi resmi kepada Bu Airin agar tentu saja nilai-nilai dan prinsip yang dipegang oleh PDI Perjuangan juga dimiliki dan dipahami oleh semua pihak eksternal yang beringinan untuk maju bersama dengan PDI Perjuangan di pemilu 2024 ini. Jadi sesimpel itu. Kalau kemudian Golkar, teman-teman sebelum masuk ke sana Mas Aryo, kami tentu kita akan membuka diri. Ya, sebelum masuk ke sana, saya tertarik ingin mendalami apa yang Anda sebutkan dengan tadi PDI Perjuangan ingin membuat terobosan atau memilih untuk melakukan terobosan, mendeklarasikan lebih dulu begitu ya. Walaupun Airin ini kita tahu bukan PDI Perjuangan dan Ade Sumardi justru sebagai wakil gubernurnya begitu kan. Nah, Anda menyebut ini ingin membuat terobosan. Pasti bayangan secara politik, bayangan orang umum pasti melihat ini ingin mengincar atau mendapatkan benefit politik dengan segera mendeklarasikan Airin yang bukan PDIP bahkan, tapi Airin punya basis massa yang kuat di Banten begitu kan. Pasti ada tujuan benefit politik. Nah pertanyaannya, ketika sekarang setelah duluan ya harusnya dapat benefit politik, bicara 2029 misalnya bahwa Banten itu sudah ada nama Rano Karno dan kemudian Airin kalau kemudian diperkuat PDI Perjuangan yang ngegolin nih gitu. Nah kemudian sekarang Golkar balik badan. Pertanyaan sebenarnya saya itu apakah PDIP sempat kecewa ketika Golkar akhirnya berbalik arah mendukung Airin lagi? Mas Aryo. Nggak ada kami kecewa bahwa ada yang bergabung dengan kami. Tidak ada alasan untuk rasa kecewa dengan keputusan politik partai politik manapun. Pada saat misalnya kami sudah membangun komunikasi politik panjang dengan kawan-kawan Golkar, dan tiba-tiba waktu itu teman-teman Golkar akhirnya tidak jadi mendukung Mbak Airin dan memilih untuk bergabung dengan Kimples, mendukung pasangan yang lain, juga kami tidak merasa kecewa berlebihan. Buat kami sikap politik masing-masing partai itu adalah hak dan otonomi semuanya. Dan tentu saja skenario awalnya kan kerjasama politiknya ya dengan Golkar di Banten. Tapi karena ada perubahan dinamika itu, lalu PDI Perjuangan bisa mengusung calon sendiri, ya kita tetap konsisten pada prinsip dan sikap politik awal untuk mendukung pasangan Mbak Airin dan Mas Ade Sumardi. Sesimpel itu. Jadi kalau tiba-tiba sekarang teman-teman Golkar bergabung, ya kita hargai. Kita akan membangun kerjasama politik dan menjadi mitra yang baik. Tentu saja semua publik juga mencermati dan menyimak bagaimana itu dilakukan di menit-menit akhir di masa waktu akhirnya kami sudah mendeklarasikan pasangan sesuai dengan sikap dan prinsip politik awal kami. Tetapi apapun itu kita sudah menemukan jawabannya bahwa sebenarnya ini adalah skenario awal, walaupun kita sudah menemukan jawabannya bahwa ini sebenarnya adalah skenario awal dan ini hanya kembali ke skenario awal kan Mas Aryo, walaupun konteksnya waktu skenario awal itu ketua umumnya waktu itu masih Erlangga Hartarto kan. Nah, saya beralih ke Bang Doli Kurnia sekarang. Bang Doli Kurnia, ini ada jeda beda cuma 1 hari ya, Minggu kalau tidak salah dukungan itu diberikan kepada kepada Andra Sony Dimyati. Kemudian beda sehari, memang diumumkannya Selasa siang atau Selasa pagi, tapi kami mendengar malam itu Andra Sony sudah mengembalikan itu surat dukungan itu. Cerita apa di balik perubahan yang begitu mendadak ini? Tentu kalau soal yang disampaikan Pak Bahlil bahwa Airin adalah anak kandung,
ya hampir semua publik di Banten mengetahui itu. Malah justru bertanya kok nggak menjadi dukung Airin waktu itu begitu. Ada apa cerita di balik berubahnya dukungannya begitu cepat ini? Iya, pertama saya mau memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi ya kepada Ibu Mega dan PDIP yang kemudian secara cepat dan sigap mendeklarasikan pasangan Ibu Airin dan Pak Ade ya, seketika setelah memang kemarin terjadi perubahan pada PKPU ya sebagai konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua tentu saya juga terima kasih kepada Ketua Umum Pak Bahlil dan DPP sekarang yang kemudian merespons dengan cepat, muncul kesadaran realistis baru ya melihat perkembangan atau dinamika yang terjadi terutama di Banten. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara tentang Airin ini Airin adalah kalau saya sebutnya proyek Golkar yang cukup lama sudah kita bangun ya. Nah, Persiapan Ibu Airin ini jadi calon gubernur untuk menjadi gubernur itu sudah kita siapkan 3-4 tahun yang lalu. Bahkan sudah melewati beberapa fase yang penting termasuk Airin terpilih sebagai anggota DPR RI ya, dengan suara cukup signifikan 300-an ribu gitu. Jadi secara elektoral sudah teruji. Nah, kemudian kami juga sudah memberikan atau menerbitkan surat keputusan sebetulnya. Jadi satu tahap sebelum B1 KWK ini, tanggal 5 Agustus kami sudah keluarkan surat waktu itu tangan oleh Pak Erlangga dan Sekjen Pak Ludwig ya terhadap satu pasangan ini, Ibu Airin dan Pak Ade. Nah, tetapi saya selalu menyebutkan berkali-kali sebelumnya, di dalam menghadapi pilkada, Golkar ini mempunyai 2 prinsip yang harus dipegang dan itu menjadi koridor dalam setiap mengambil keputusan gitu. Yang pertama adalah memang bagaimana judul besarnya adalah setiap kompetisi yang kita hadapi di setiap daerah itu harus punya potensi menang. Apalagi yang kita usung itu adalah kader asli kita sendiri gitu. Ini adalah satu prinsip yang harus dipegang. Nah, yang kedua adalah bahwa kami sadar betul bahwa kami ini adalah Golkar adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju yang tentu komunikasi, kebersamaan dan seterusnya itu sudah kita harus juga rawat. Nah, dalam proses di Banten ini kami pun juga sudah berkali-kali juga bagaimana supaya Ibu Airin ya atau 2 prinsip ini disatukan. Bagaimana Ibu Airin juga bisa mendapat dukungan dari teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Nah, tapi faktanya terjadi kemarin sebagian teman-teman Kim itu sudah mendukung Pak Andrasoni dan Pak Dimyati. Tapi saya bilang waktu itu sama Bu Airin, sabar saja ya, mudah-mudahan ada keajaiban ya, sisa masih tunggu 20 sampai 29 Agustus gitu ya. Nah, tetapi saya kira ya Pak Bahlil dan kawan-kawan juga mendapatkan aspirasi yang begitu kencang juga. Saya juga mendapatkan itu. Jadi ada gelombang arus bawah ya di Banten, baik itu dari keluarga besar Partai Golkar maupun juga dari masyarakat di Banten yang meminta supaya Golkar ini harus mencalonkan Ibu Airin yang memang betul adalah kadernya sendiri. Airin ini sudah dikenal cukup lama sebagai kader Golkar, bahkan menjadi bagian keluarga besar Golkar di Banten sejak lama gitu. Jadi hubungan masyarakat di sana dengan Golkar itu cukup kuat. Nah, kalau misalnya mereka melihat bahwa Golkar tidak mencalonkan kadernya sendiri, nah ini ada reaksi yang menurut saya tidak baik. Nah, itu tersampaikan ya kepada DP Partai Golkar, makanya dan kemudian mungkin puncaknya ketika kemarin Golkar tiba-tiba juga memberikan ke Pak Andrasoni dan Pak Dimyati. Hari Minggu malam itu ya. Maka kemudian responnya semakin kencang dari bawah itu. Nah, tapi sekali lagi saya katakan ini adalah pilihan sadar yang rasional, yang realistis dalam rangka untuk Golkar kembali bisa menang di Banten yang diambil oleh DPP saat ini. Baik, saya ingin sebenarnya lebih dalam lagi ke Pak Doli Kurnia. Apa yang Anda jelaskan tadi sebenarnya justru itulah pengetahuan masyarakat umum terkait dinamika politik di Banten, Pak. Maksudnya bagaimana posisi seorang Airin dan posisinya di partai seperti apa. Yang justru aneh itu yang belum dijawab itu pertanyaan waktu itu kenapa sempat memilih Andrasoni, itulah sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya. Kalau soal baliknya itu adalah akibat dari
pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi. Kenapa malah justru milih calon lain? Apakah ada tekanan sebenarnya Pak Doli? Nah, ini yang saya belum tadi apa namanya kurang sedikit yang belum saya jelaskan ya. Nah, dengan posisi dua tadi, saya juga meyakini ya bahwa apa yang diputuskan oleh Golkar ini adalah sesuatu yang sudah dikomunikasikan. Saya yakin sudah dikomunikasikan dengan pimpinan partai politik di Koalisi Indonesia Maju tadi ya. Jadi mungkin pada saat pemberian itu, karena kan memang kita waktu itu komitmennya begitu ya. Ya apa namanya DPP yang sekarang itu kemudian menyepakati ya untuk memberikan dukungan kepada Pak Andarsoni dan ini ya saya tidak tahu apakah itu memang sudah ada pembicaraan atau tidak ya antara Pak Bahlil dengan ketua partai politik yang lain. Tetapi begitu ada reaksi ya apa namanya aspirasi atau arus bawah yang begitu besar tadi itu, saya yakin juga disampaikan kepada pimpinan partai politik lain yang kemudian pada akhirnya bisa dipahami mungkin ya, sehingga memang sampai pada keputusan tadi pagi itu. Ya, aspirasi itu pasti wajar saja Pak, dan pasti Partai Golkar, Bang Doli Kurnia juga sudah lama di Golkar, pasti sudah mengetahui kalau Banten di situ adalah Airin. Nah, tapi justru itu Pak, apakah sebelumnya mendukung Andrasoni itu ada tekanan dan mengikat Golkar sehingga tidak bisa bergerak? Karena kalau kita lihat hari ini ketika kembali, begitu emosional seorang Airin menyampaikan pidatonya dengan gemetar, hampir menangis begitu, Pak Doli. Ya, saya tidak mau berspekulasi ya. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui ya. Tapi sekarang menurut saya kita semua sudah lega ya. Saya yang selama ini kemudian mencoba ya menangani soal pemenangan pemilu. Salah satunya bagaimana Bu Airin bisa jadi calon yang didukung oleh Partai Golkar. Ini sudah terjadi ya, buat saya ini sesuatu yang ya patut disyukuri dan kita tetap harus Oke, ya karena memang partai-partai politik ini kan punya tanggung jawab pendidikan politik ke masyarakat Pak. Nah inilah yang ingin kita ungkap kenapa waktu itu begitu. Tapi oke lah, saya ingin melihat pendapat dari Mas Hadi Prayitno terlebih dahulu ya. Mas Hadi, kalau Anda menganalisis kondisi di Banten ini sebenarnya seperti apa? Apakah memang ini kembali membuktikan bahwa desain besar mungkin tanda kutip menjegal calon tertentu, kemudian mengusung calon yang diseragamkan dan sebagainya, di Banten kali ini juga gagal? Ya, pertama tentu ini tidak terlepas dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan partai politik dan calon tertentu yang selama ini terkesan terhambat dan tidak bisa maju, bisa maju. Yang kedua tentu terima kasih kita kepada Bang Doli yang sudah kemarin RDP dengan KPU mengeluarkan PKPU yang saya kira ini menjadi landasan konstitusional pelaksanaan Pilkada serentak di 2024. Karena PKPU ini kan menjadi angin surga sekaligus hadiah ulang tahun kemerdekaan kita sebenarnya. Betapa threshold yang selama ini menjadi barrier dan mempersulit orang untuk maju itu bisa maju. Nah kalau bicara tentang Banten, saya justru aneh sebenarnya kemarin ketika Golkar itu menarik dukungan ke Airin. Karena apapun ya sebenarnya salah satu basis kekuatan politik Golkar selama ini ada di Banten. Dan seluruh kekuatan politik di Banten, provinsi, kabupaten, dan kota itu memang terkoneksi dengan kekuatan politik terahnya Airin ya melalui Bu Atut yang saya kira memang sudah terkonfirmasi sejak lama. Bahkan pendiri Golkar di Banten adalah keluarga besarnya Bu Atut yang notabene-nya juga adalah keluarga Airin. Makanya yang menjadi tanda tanya itu apa yang kemudian membuat Golkar pada akhirnya itu mencabut dukungan ke Airin, ini tentu karena ada desakan sebagai upaya untuk membentuk Kimplas. Kalau di Jakarta ada kesan PDIP dan Anies ingin dikucilkan dengan Kimplas, maka di Banten itu ada kesan yang dikucilkan itu adalah Golkar dan Airin. Awalnya begitu, karena konon ketika Airin kekeh dengan pilihan politiknya akan maju, hanya PDIP yang belum menentukan pilihan politik. Dan saat itu sebelum ada dukungan politik yang dicabut, PDIP akhirnya juga memutuskan berkoalisi dengan Golkar. Oleh karena itu memang ada kecenderungan di pilkada ini nyapu bersih dukungan partai dan mengeliminir calon-calon yang dinilai kuat dan saya kira potensial akan memenangkan pertarungan. Dalam hitungan saya, efek dari Kim dan Kimplas ini yang berkomitmen untuk solid, memang kawan-kawan Golkar itu relatif banyak dirugikan.
Jadi apa yang dilakukan oleh Airin ini sebenarnya kalau bisa ini menjadi trigger kepada kawan-kawan Golkar di tempat yang lain yang potensial terhalang untuk tidak maju hanya karena soliditas dengan Kim. Kalau mau jujur misalnya kan dulu Ijek dikorbankan kan, kemudian lebih memilih Mas Bobi misalnya. Padahal Golkar bisa mengusung Ijek yang saya kira juga punya penetrasi dan kekuatan politik yang cukup luar biasa. Bahkan kita dengar di media misalnya nama seperti Gubernur Lampung ya Arinal juga adalah sosok yang menurut saya juga potensial menang, tapi juga potensial terhalang gara-gara komitmen terhadap Kim yang saya kira dalam banyak hal akan menghambat pencalonan. Jadi Kim dan Kim Plus ini, Mas Wahyu, kalau saya cek rata-rata secara umum, memang merugikan Golkar ini, Bang Doli. Kalau bisa apa yang dilakukan oleh Airin di Banten itu juga terjadi di banyak tempat. Jangan terlampau banyak mengalah juga hanya demi untuk kepentingan Kim, tapi mengorbankan kader-kader potensial. Yang diuntungkan kader-kader siapa, yang Mas memiliki Adi? basis ya. Mas Adi, yang diuntungkan partai siapa? Kalau pemenang banyak Pilpres. merugikan Golkar, salah satu seperti itu. Berarti yang diuntungkan siapa dong? Iya, partai pemenang Pilpres, Mas. Seperti di Banten kan yang diusung adalah Andra Soni ya. Kan itu memang semua partai politik dikonsolidasi untuk melawan Airin dan partai-partai hampir semua diborong. Dulu hampir PDIP juga akan menjadi bagian dari mereka, tapi untungnya PDIP lebih memilih untuk berkoalisi dengan Golkar. Jadi yang ingin saya katakan adalah upaya-upaya untuk ya menyapu bersih dukungan partai, saya kira ini tidak kembali relevan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan adanya PKPU yang terbaru dari kawan-kawan KPU. Artinya apa? Kalau ada kader yang kemudian tidak diusung oleh partainya, dia bisa maju dari tempat yang lain. Pesan politik dari Airin adalah, karena Airin ini sepertinya merasa cukup kuat dan cukup solid dukungan politiknya di Banten. Oleh karena itu, sekalipun Golkar tidak mendukung, Airin bisa maju dari tempat yang lain. Yang saya kira dalam pidatonya Airin mengatakan bahwa kecenderungan memilih di Banten itu adalah lebih condong memilih Airin dibandingkan dengan pemilih-pemilih yang lain. Baik. Oleh karena itu bagi saya ketika Airin hadir dalam acara dukungan politik yang dilakukan oleh PDIP itu saya kira penuh dengan resiko, bukan tanpa resiko. Kalau bukan Airin mungkin Airin itu akan dipecat dan bisa wassalam itu, Mas. Tapi Baik. Airin ini adalah simbol salah satu kekuatan Golkar di Banten, maka saya kira tidak ada yang kemudian mau memberhentikan Airin. Oleh karena itu ketika Airin misalnya kemarin dukungan politiknya dicabut, memilih maju dengan partai apapun dan kebetulan dengan PDIP, ini menegaskan bahwa Airin dengan keluarga besarnya cukup confident dengan siapapun yang akan mereka hadapi di dan itu pilkada bisa di merugikan Banten. Golkar ya. Oke, Ya, baik. dan itu Mas Adi, nanti banyak kita lanjutkan merugikan. lagi bersama Bang Doli Kurnia ya. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Saya ingin lebih mendalami soal bahwa apakah ini tadi nama-nama lain sudah disebut, ada Ijek di Sumatera Utara. Apakah ini akan men-trigger Partai Golkar seperti itu, Bang Doli? Tidak harus mendukung calon yang sudah ditentukan. Dalam hal ini misalnya Sumatera Utara adalah Bobi Nasution. Kita akan bahas setelah jeda berikut. Ya, putusan MK 60 memang membawa dampak perubahan dinamika politik menjelang pilkada ini tentu saja, dan ini sudah salah satunya terjadi di Banten, tentu saja seperti itu. Nah, saya ingin kembali ke Mas Adi Praitno sedikit sebelum saya ke Bang Doli Kurnia. Mas Adi, kita langsung saja bicara bahwa selama ini kita mengetahui ada aura mengontrol partai-partai politik dan diikat dalam suatu koalisi yang membuat partai-partai ini susah bergerak bahkan untuk kontestasi tingkat pilkada. Kalau mungkin itu pilpres, maklum. Karena memang jelaslah pertarungannya nasional. Bahkan di pilkada pun hampir saya tidak pernah melihat di pilkada-pilkada sebelumnya ini seperti seragam gitu. Artinya sekarang Banten ini, dinamika di Banten ini menunjukkan sebuah perlawanan untuk keluar dari ikatan yang berusaha mendominasi di koalisi tertentu. Saya kira memang ini bagian dari paradok Kim ya. Karena ketika berkomitmen Kim itu solid di berbagai tempat, terutama di wilayah-wilayah strategis, maka ada partai yang diuntungkan dan ada partai yang dirugikan. Misalnya ketika Golkar lebih condong untuk mengusung Airin, tapi atas nama Kim Plus misalnya, atau Kim, maka Golkar kan sebenarnya dipaksa, sempat dipaksa untuk merelakan Airin tidak bisa maju. Ya terbukti surat tugas dan surat perintahnya sempat dicabut sebelum akhirnya diberikan dukungan ulang untuk bergabung dengan jagoan yang diusung oleh Gerindra Andra Soni. Itu kan konsekuensi dari Kim, Mas. Oleh karena itu ini yang saya kira belakangan ini Kim Plus setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi tentu kemudian menegosiasi ulang bagaimana kepentingan-kepentingan yang ada di Kim ini bisa didistribusikan secara merata.
Apa yang dilakukan oleh Airin sebenarnya adalah sebagai salah satu bentuk bergaya politik di mana Golkar khususnya di Ya. Banten ini sudah mulai bisa berkompromi gitu ya dan bernegosiasi dengan Gerindra khususnya untuk bisa maju dan bisa bertanding. Kan secara prinsip kalau memang Kim Plat ini ingin solid, siapapun yang menang, entah itu kader Golkar, entah itu kader Gerindra, yang jelas semua tokoh yang bertanding akan menjamin keberlanjutan. Yang perlu diantisipasi itu munculnya outsider, pihak-pihak yang luar yang tidak ada jaringan komunikasi dengan Kim yang kemudian akan memenangkan pertarungan. Jadi dalam konteks itulah bagi saya upaya-upaya untuk mengonsolidasi satu kekuatan politik atas nama Kim memang cukup merugikan. Dalam hitungan saya memang yang banyak dirugikan adalah kawan-kawan Golkar. Mungkin ini Outsider ada ini siapa momentum maksudnya yang- tadi outsider ini? Yang tidak ada di partai politik apapun? Ya misalnya seperti PDIP, misalnya seperti Anies kan. Artinya kalau Kim Plus misalnya ingin membangun soliditas di Jakarta wajar mereka solid dan Baik. menyatu karena yang dilawan itu adalah PDIP dan mungkin misalnya ada Anies Baswedan. Jadi butuh kekuatan politik bersama. Tapi kalau di satu wilayah itu tidak ada penantang dari pihak eksternal yang mengancam Oke. kekuatan politik Kim, maka biarkanlah kader-kader Kim itu bertarung sama yang lain. Oke. Di Banten karena yang bertanding ini sama-sama anggota partai Kim, Golkar dan Gerindra, biarkan saja keduanya ini bersaing satu sama yang lain. Mau yang menang Andra Soni ataupun Airin, toh keduanya juga adalah orang-orangnya Prabowo Subianto. Kan Oke, begitu jalan baik. ceritanya, Mas. Ini yang saya kira memang kalau atas nama Kim tentu distribusi kekuatan politiknya harus dibagi rata dan jangan sampai ada partai yang diuntungkan secara signifikan dan ada partai politik yang dipaksa untuk Baik. mengalah dan merelakan Mas kader Adi. terbaiknya tidak bisa maju. Oke, baik Mas Adi. Singkat saja sekarang ke Bang Doli Kurnia sebagai penutup. Apakah ini nanti bisa men-trigger bagaimana kekuatan Golkar di daerah-daerah lain yang selama ini mungkin terikat dengan Kim, tapi sebenarnya punya calon yang kuat seperti Airin karena banyak pihak luar yang mencontohkan kasus tanda kutip ijek ya yang harusnya juga kuat dicalonkan Golkar di Sumatera Utara. Bagaimana Bang Doli kemungkinannya? Iya, saya kira tinggal sisa kurang lebih 2 hari lagi ya pendaftaran ini itu tidak akan banyak melakukan perubahan ya keputusan atau kebijakan tentang pencalonan ini karena sebetulnya kan tidak banyak juga sebetulnya kasus-kasus seperti yang kita hadapi di Banten ini. Misalnya kalau dicontohkan tadi di Sumatera Utara, memang dari awal kan settingnya itu saudara Ijek memang kita orientasikan untuk di DPR RI. Nah, Dan itu kan juga berdasarkan dari hasil survei. Jadi jangan juga diabaikan bahwa keputusan Partai Golkar itu selalu juga akan mempertimbangkan soal pertimbangan akademik ya saintifik itu berdasarkan survei. Nah kalau di Sumatera Utara itu memang surveinya dari awal kita sudah lihat yang kita dukung sekarang itu mempunyai tingkat elektabilitasnya yang cukup baik gitu loh. Nah juga di daerah-daerah yang lain dalam 2 hari ini saya kira tidak akan ada keputusan yang besar gitu ya merubah pasangan calon. Ini kan sebetulnya bukan ada perubahan, ini kan kembalikan lagi saja kan sebetulnya yang sudah pernah kita putuskan, kemudian kita kita kembalikan saja kepada Ibu Airin dan pasangannya ini. Jadi saya lihat bahwa DPP Partai Golkar itu kan menindaklanjuti juga periode yang kemarin apa-apa yang sudah diputuskan kemarin dengan pertimbangan yang sangat matang juga pasti akan dipertimbangkan oleh keputusan pada DPP yang sekarang. baik. Bang Doli Kurnia, Mas Adi Praitno, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami di Metro hari ini dan sebelumnya ada yang sudah izin lebih dulu, Mas Aryo Seno dari PDI Perjuangan. Terima kasih, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.